381 Api di inti bumi. Fang Yu melompat ke danau dan melihat lautan hijau tua di depan matanya. Air danau keruh dan jarak pandang sangat rendah. Tetapi setelah memasuki danau, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan napas yang datang dari bawah. Itu seharusnya aura Cao Tian. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju tempat asal nafas itu. Pada saat ini, Cao Tian sudah berada di dasar danau sekitar 100 meter jauhnya. Di bawah kakinya ada tanah yang gelap. Tepat di sini, Cao Tian begitu kegirangan hingga ia berbaring di tanah. Kemudian, tubuhnya yang bengkak tiba-tiba menyusut 1 inci, menghilang dari tanah, dan masuk ke dalam tanah. Inilah kekuatan magis bawaan ras abadi mereka. Mampu bergerak bebas di bawah tanah. Aku sudah bisa merasakan panas yang membakar. Tidak jauh di bawah, Cao Tian meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dengan cepat mendekati api di inti bumi. Pada saat ini, Fang Yu baru saja mendarat di tempat Cao Tian awalnya berdiri. Sudah turun, Fang Yu menatap tanah di bawah kakinya, sedikit mengernyit. Dia tidak seperti para dewa dan tidak bisa langsung masuk ke bawah tanah. Satu-satunya cara baginya untuk masuk ke bawah tanah adalah dengan membuat lorong secara paksa. Dengan kata lain, ia harus menerobos tanah. Fang Yu mengangkat kakinya dan hendak melangkah turun. Namun kakinya terangkat ke udara dan tiba-tiba berhenti. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tanah dulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu memejamkan mata dan mengetuk dahinya dengan 2 jari tangan kanannya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil Fang Yu bersinar merah dan rune putih berputar di dalamnya. Sekarang, penglihatan Fang Yu dapat menembus tanah bawah tanah yang tebal dan melihat apa yang ada di bawahnya. Struktur tatanan di bawah tanah jauh lebih sederhana dibanding yang di darat, dengan lebih sedikit aturan dan regulasi, membuat visi Fang Yu menjadi sangat jelas. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap lurus ke bawah, lalu segera melihat garis kecil. Sosok ini seharusnya adalah Cao Tian. Alasan mengapa dia begitu kecil adalah karena dia telah pergi sangat dalam ke bawah tanah dan sangat jauh dari Fang Yu. Orang-orang ini bergerak di bawah tanah semudah kita terbang di atas tanah, dan tanah itu sendiri padat, tetapi tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Apa prinsip di balik ini? Fang Yu berpikir dalam hati. Mengikuti arah yang dituju Cao Tian, Fang Yu terus melihat ke bawah. Di bawah sana gelap gulita dan saya tidak dapat melihat apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Cao Tian terus menyelam lebih dalam ke bawah tanah? Tampaknya tidak ada apapun di bawah tanah. Mungkinkah mata ini pun tidak dapat melihat apa yang ingin ditemukan Cao Tian? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap ke bawah dengan saksama, lalu alisnya mengendur. Di bidang penglihatannya, sebenarnya ada titik cahaya yang sangat kecil ke arah yang dituju Cao Tian, seperti percikan kecil di langit malam. Karena jaraknya terlalu jauh, titik cahaya itu sangat kecil hingga hampir tidak terlihat, jadi Fang Yu mengabaikannya. Sepertinya ini dia. Fang Yu menatap cahaya itu lekat-lekat, lalu mengarahkan tangan kanannya ke dahinya. Cahaya merah di pupil menjadi lebih terang. Rune putih di pupil mulai berputar cepat searah jarum jam. Pada saat yang sama, bidang penglihatan Fang Yu mulai meluas, dan jarak antara dirinya dan titik cahaya itu terus menyempit. Titik cahaya itu tumbuh semakin besar. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat dengan jelas titik cahaya itu. Itu api. Di sebuah ruang tertutup kecil ribuan meter di bawah tanah, api sedang menyala. Warna nyala api itu persis sama dengan nyala api lainnya, dan tidak ada perbedaan mendasar. Tetapi Fang Yu tahu bahwa api ini jelas bukan api biasa. Api di inti bumi. Dikenal juga sebagai api abadi, api ini tidak akan pernah padam. Api jenis ini dikatakan telah ada sejak awal terbentuknya bumi. Di masa lalu, banyak kultivator di dunia kultivasi abadi menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari api inti bumi. Karena api dari inti bumi bisa diserap ke dalam tubuh. Sepanjang sejarah, ada beberapa pendeta yang telah menyerap api inti bumi. Kemudian, mereka semua menjadi terkenal dan kuat serta berhasil naik ke surga. Konon, bakat kultivasi para biksu itu sangat pas-pasan. Tetapi setelah menyerap api dari inti bumi, tubuh mereka mengalami perubahan luar biasa, dan mereka naik ke surga sejak saat itu. Perbuatan mereka juga menjadi motivasi bagi para biksu lainnya untuk mengejar api inti bumi. Namun, menemukan inti api bumi cukup sulit. Pertama-tama, inti api ada di bawah tanah dan tidak mengeluarkan napas. Tidak ada cara cepat untuk menemukannya, Anda hanya dapat mengandalkan keberuntungan. Siapapun yang dapat menemui api di inti bumi memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya segelintir orang yang pernah melihat api di pusat bumi. Seiring berjalannya waktu, keberadaan api inti bumi secara bertahap dianggap sebagai legenda, dan semakin sedikit orang yang mencarinya. Sementara yang lain meyakini bahwa inti api telah lama padam. Orang-orang kuat itu telah menyerap semua inti api yang tersisa di bumi. Namun tak disangka, ribuan tahun kemudian, Fang Yu lah yang menemukan api inti bumi. Ini, Fang Yu sedikit tertegun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Cao Tian sudah cukup dekat dengan inti api bumi. Fang Yu kembali sadar, dengan sedikit kegembiraan di matanya.
Kalau saja dia tidak menerima api inti bumi yang diantarkan ke depan pintu rumahnya, kemungkinan besar dia akan tersambar petir. Fang Yu membungkuk, kepalanya menghadap tanah, dan mengapung di air. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya, dan semburan energi keemasan berputar dari tangan kanannya. Saya harap pukulan ini tidak akan menghancurkan seluruh danau. Sambil memikirkan hal ini, Fang Yu meninju tanah. Ledakan. Permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba meletus dengan semburan kolom air, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ye Sengshui, yang berdiri tidak jauh dari danau, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melangkah mundur. Pada saat itu, dia merasakan tanah berguncang. Apa yang terjadi di sana? Wajah Ye Sengshui serius. Dia menarik Ji Feng mundur agak jauh. Dia ragu-ragu apakah akan memberitahu keluarganya untuk mengirim seseorang guna membantu. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Masalah ini melibatkan orderer dan organisasi lain, dan Fang Yu juga terlibat. Situasinya agak kacau, dan sungguh tidak pantas bagi keluarga Ye untuk terlibat. Guruji, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rekan-rekanmu tiba? Ye Sengshui bertanya, sambil menatap Ji Feng yang lemah. Seharusnya hampir sampai, jawab Ji Feng dengan wajah pucat. Wow, apa yang terjadi? Ambil gambarnya. Ini keajaiban dunia. Tiba-tiba muncullah kolom air dari permukaan danau, membuat banyak pelajar yang sedang berjalan di tepi danau berseru kaget. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita berlari ke depan. Di antara mereka, sang pria sedikit botak dan tampak berusia 30-an, sementara sang wanita bertubuh mungil dan tampak seperti gadis SMP. Kedua orang ini tidak lain adalah penyihir bintang 3 Wu Neng dan penyihir bintang 4 Zier, yang telah lama bertugas di Nandu dan bertanggung jawab untuk mengawasi Fang Yu. Keduanya berjalan cepat ke depan dan melihat sesuatu yang tidak biasa di danau itu. Zier, apa yang terjadi? Tanya Wu Neng sambil melihat ke arah kolom air di danau. Pada saat ini, tanah juga mulai berguncang. Wu Neng tampak agak ngeri. Lihatlah anak kecil yang ketakutan ini. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai penguasa ketertiban. Zier melirik Wu Neng dan berkata dengan nada sarkastis. Wu Neng tersipu dan berkata, aku tidak takut. Aku hanya tidak tahu situasinya. Tidak seorang pun tahu apa situasinya sebelum kita bertemu Lao Ji. Ayo cepat pergi. Nada bicara Zier tiba-tiba menjadi serius. Tidak lama kemudian, keduanya melihat Ye Sengshui dan Ji Feng tergeletak di tanah. Kakak senior Ji, melihat Ji Feng berlumuran darah, wajah Wu Neng berubah dan dia melangkah maju dengan cepat. Zier mengerutkan kening, menatap Ye Sengshui, dan bertanya, di mana orang yang melukainya? Ye Sengshui menunjuk ke danau dan berkata, melompat ke danau. Lompat ke danau. Raut wajah Zier sedikit berubah, lalu dia berjalan ke arah danau. Berdiri di tepi danau, Zier mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah tongkat ajaib muncul dari udara tipis di tangannya. Dibandingkan dengan tongkat Ji Feng, tongkat Zier jauh lebih pendek, mungkin kurang dari setengah meter. Namun bagian atas tongkat Zier berwarna ungu samar. Bas. Zier diam-diam melafalkan rumus sihir di dalam hatinya, dan tongkat itu mulai bersinar. Lalu, sebuah bola kecil bersinar ungu muncul di depan tongkat itu. Peri, bantu aku turun dan melihat situasinya. Zier melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata. Bola kecil itu langsung terbang ke dalam danau dan dengan cepat tenggelam ke dalam danau. Zier berjalan kembali ke Ji Feng dan yang lainnya, mengayunkan tangannya di udara, dan menggambar sebuah lingkaran. Kemudian, sebuah benda seperti cermin muncul di udara, memperlihatkan pemandangan di dasar danau. Bab 382 berjuang untuk api. Saat itu, danau masih gelap gulita dan tidak ada apapun yang terlihat. Patua Ji, apakah Cao Tian ada di danau sekarang? Zier menatap Ji Feng dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Ya, Wu Neng menggunakan mantra penyembuhan untuk menyembuhkan Ji Feng, jadi sulit bagi Ji Feng untuk berbicara. Apa yang ingin dia lakukan di danau? Zier bertanya sambil mengerutkan kening. Cao Tian telah tiba di lokasi lebih dari 2000 meter di bawah tanah. Dia dapat merasakan bahwa api inti bumi tidak jauh di depan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas yang kuat datang dari belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Ordo mengejar kita. Cao Tian menoleh dan melihat ke atas, ekspresinya sedikit berubah. Yan Yao, sepertinya ada seseorang yang mengikutiku. Apakah ada cara untuk membantuku menghentikannya? Aku akan segera menemukan api inti bumi. Kata Cao Tian melalui transmisi suara. Baiklah, aku akan meminta Wang untuk segera mengirim beberapa pembantu. Jawab Yan Yao. Setelah mengatakan ini, kecepatan Cao Tian dalam perjalanan di bawah tanah mencapai maksimumnya. Tetapi aura yang sangat kuat di belakangnya semakin dekat dan dekat dengannya. Setelah beberapa detik, sosok Cao Tian tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia datang ke ruang kecil jauh di bawah tanah. Dan api yang berkobar di inti bumi berada tepat di depannya. Ketemu, mata Cao Tian dipenuhi kegembiraan, dan dia segera mengeluarkan hati Raja Abadi yang telah lama disegel. Dia melangkah maju dan menatap bola api inti bumi yang berdiri di udara dalam ruang sempit, matanya memantulkan cahaya api. Dia mengangkat jantung itu dan meletakkannya di dalam api.
Ah! Saat tangannya menyentuh api, Cao Tian merasakan sakit yang tajam dan segera menarik tangannya kembali. Saat ini, kedua tangannya ada yang hangus. Ini, Cao Tian menatap api di depannya dengan kaget. Pada saat ini, jantung telah sepenuhnya dilalap api di inti bumi dan membakarnya. Zat putih keabu-abuan di permukaan jantung perlahan menghilang. Sebagai gantinya adalah warna asli hati, merah tua. Jantung Raja Abadi akan segera bangkit kembali. Cao Tian berdiri di sana, gemetar karena kegembiraan. Beng Shi, setelah jantung Wang Rang pulih sepenuhnya, bawa bola api inti bumi itu bersamanya. Bola api ini akan sangat berguna baginya. Baizu dan aku telah tiba di lokasi terdekat sekarang dan akan mengawal mereka pergi. Suara Yan Yao mencapai telinga Cao Tian. Apakah Anda ingin membawa api inti bumi juga? Ekspresi Cao Tian sedikit berubah, dan dia berkata, aku tidak bisa menyentuh api ini, bagaimana aku bisa mengambilnya? Raja memberiku sebuah wadah, yang akan kuserahkan kepadamu nanti. Wadah ini dapat menyerap api dan mengawetkannya, kata Yan Yao. Baiklah, jawab Cao Tian. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tanah di atas kepala Cao Tian tertusuk. Sesosok muncul di depan Cao Tian. Fang Yu melirik Cao Tian, lalu segera berbalik melihat api yang melayang di udara. Inilah api inti bumi yang membuat banyak pendeta menjadi gila. Mata Fang Yu sedikit bersemangat saat dia berjalan menuju api. Cao Tian tersadar kembali, meraung liar, menyerbu ke arah Fang Yu, dan meninju Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menoleh, mengangkat telapak tangan kirinya, dan dengan mudah menerima pukulan itu. Cao Tian menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi Fang Yu tetap diam bagaikan gunung. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan orang ini sebenarnya lebih kuat darinya. Dan jauh lebih kuat. Jantung Cao Tian bergetar, dan dia melancarkan pukulan lainnya. Fang Yu tiba-tiba mundur untuk menghindari pukulan itu, lalu menendang perut Cao Tian. Ledakan. Dengan suara keras, Cao Tian terjatuh ke belakang dan menghantam tanah di belakangnya. Fang Yu berjalan ke inti api bumi dan menaruh tangannya ke dalam api. Cao Tian yang sedang tergeletak di tanah awalnya ingin menghentikan Fang Yu, namun saat melihat pemandangan ini, ekspresi jenaka muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa intensitas api ini cukup untuk membakar tangan Fang Yu menjadi arang dalam sekejap. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah. Tangan kanan Fang Yu memancarkan cahaya keemasan, kemudian dia dengan mudah meraih api itu tanpa ada tanda-tanda terbakar. Bagaimana mungkin? Cao Tian tertegun, matanya penuh keterkejutan. Bahkan tangannya yang memecahkan batu akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Manusia di hadapanku ini, yang hanya terdiri dari daging dan darah, apakah baik-baik saja? Ini di luar pemahamannya. Setelah Fang Yu memasukkan tangannya ke dalam api, alisnya berkerut. Mengapa api ini tidak memiliki panas sama sekali, hanya kehangatan? Apakah ini benar-benar api di inti bumi? Apakah ini sebuah kesalahan? Ketika memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa api itu melingkari suatu benda. Seperti yang dikatakan Ji Feng, ini adalah hati. Pada saat ini, zat berwarna putih keabu-abuan pada jantung telah hilang seluruhnya. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak tidak teratur. Hati siapakah ini? Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengambil hati itu. Melihat pemandangan ini, wajah Cao Tian berubah drastis. Hati Raja Abadi yang bangkit adalah harapan seluruh klan abadi mereka. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, dan jangan sampai dihancurkan lagi. Lepaskan aku. Dia segera berdiri dan bergegas menuju Fang Yu. Oh, sepertinya benda ini cukup penting, jadi aku tidak akan mengembalikannya. Fang Yu tersenyum tipis, mengambil jantung itu dari api, dan melemparkannya ke udara. Cao Tian sangat marah. Dia bergegas ke Fang Yu dan menyerangnya sambil meraung. Tubuh Fang Yu berkelebat, dengan mudah menghindari setiap serangan dari Cao Tian. Dia masih memakai kacamata itu sampai sekarang. Dalam pandangannya, gerakan Cao Tian seperti gerakan lambat dalam film, sangat lambat. Lupakan saja, dia terlalu lemah. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang kedua lutut Cao Tian. Retakan. Lutut Cao Tian langsung tertendang keluar, dan tubuhnya terjatuh, seolah-olah dia sedang berlutut di depan Fang Yu. Aku tidak mengenalmu, jadi tidak perlu berlutut di hadapanku, kan? Kata Fang Yu dengan nada sarkasme. Aku akan membunuh, aku akan membunuh. Cao Tian benar-benar menjadi gila karena perkataan Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan ingin memukul Fang Yu dengan kata-kata itu. Fang Yu mundur selangkah dan hendak melancarkan pukulan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Hati yang dipegang Fang Yu di tangan kirinya direnggut oleh sosok ini. Fang Yu berbalik dan melihat Yan Yao, orang yang baru saja bertarung dengannya tadi malam. Ketika Yan Yao melihat Fang Yu, wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin menghentikan Cao Tian adalah Fang Yu. Manusia terkutuk ini telah menyebabkan kerugian besar padanya kemarin. Bahkan cakar iblis pun mati di tangannya. Hal ini menyebabkan Raja Abadi menjadi marah. Hari ini, urusan menghidupkan kembali jantung Raja Abadi berjalan cukup lancar. Namun di tengah jalan, Fang Yu keluar lagi. Tampaknya manusia ini dengan sengaja menentang ras mereka yang abadi.
Tetapi meskipun dia sangat marah, Yan Yao tetap tenang. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat dan jauh lebih mengancam daripada manusia lainnya. Jadi sekarang dia tidak bisa bertarung dengan Fang Yu. Yang harus dilakukannya hanyalah menyerahkan jantung itu secara utuh kepada Raja Abadi. Ini adalah hal paling penting, yang menyangkut masa depan seluruh ras abadi. Ya, Fang Yu tersenyum ketika melihat Yan Yao. Memanfaatkan momen ini, Cao Tian yang ada di belakangnya meninju punggung Fang Yu sekuat tenaga. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruang bergetar hebat. Tetapi Fang Yu hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tanpa mengerutkan kening. Cao Tian benar-benar tercengang. Setelah pukulan ini, retakan muncul di tinjunya. Tapi Fang Yu baik-baik saja. Cao Tian mundur 2 langkah dan menatap Yan Yao. Cahaya hitam menyala di tangan Yan Yao, lalu sebuah batu hitam muncul di tangannya. Dia melemparkan batu itu ke Cao Tian dan berkata, lemparkan batu ini ke dalam api, apinya akan terserap ke dalamnya. Aku serahkan ini padamu. Setelah Yan Yao selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Cao Tian mengambil batu itu, tertegun sejenak, dan segera bergegas menuju api. Ini adalah perintah Raja Abadi dan harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Fang Yu awalnya ingin mengejar Yan Yao, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan bahwa api inti bumi lebih penting. Dia berbalik dan hendak menyerbu ke arah Cao Tian. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras lainnya. Sebuah lubang meledak di atas kepala Fang Yu. Kepala yang sangat jelek terjulur dari atas. Itu kelabang. Kelabang raksasa. Kepala kelabang itu melesat lurus ke arah Fang Yu. Ia membuka mulutnya dan racun hijau menyembur keluar. Fang Yu tidak ingin disentuh oleh cairan menjijikkan ini, jadi dia menghindar. Pada saat ini, Cao Tian telah bergegas ke depan api dan hendak melemparkan batu hitam itu. Namun sedetik kemudian, Fang Yu muncul di hadapannya dan meninju kepalanya. Ledakan. Seluruh kepala Cao Tian meledak seketika dan tubuhnya membeku di tempat. Set. Pada saat ini, kelabang raksasa menoleh dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Beberapa cakarnya memegang batu hitam, yang dilemparkan ke arah api di inti bumi. Fang Yu memperhatikan ini dan mengulurkan tangannya, berdiri di tengah api. Kemudian, dia diam-diam melafalkan rumus ajaib dan mempraktikkan rumus pemakan jiwa. Sebuah pusaran aliran udara muncul di tangan kanannya, bersinar merah. Detik berikutnya, seluruh bola api diserap oleh tangan kanan Fang Yu dan menghilang. Bab 383 Manusia Cair. Fang Yu hanya merasakan arus hangat melewati meridian di lengannya, memasuki tubuhnya, dan mengalir melalui meridian di tubuhnya. Ketika kelabang raksasa melihat api inti bumi menghilang, ia tampak sangat marah. Ia membuka mulutnya yang jelek dan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Ia melesat maju dengan cepat, dan tubuhnya yang sangat panjang muncul di depan Fang Yu. Pada kedua sisi tubuhnya, ada kaki yang sangat tajam, yang mencengkeram Fang Yu. Fang Yu melambaikan tangan kanannya ke depan, dan aliran energi sejati lewat di depannya. Puluhan kaki kelabang dipotong. Set. Kelabang raksasa itu mengeluarkan suara lain, menggelengkan kepalanya, dan berputar cepat di sekitar Fang Yu. Tubuhnya yang sangat panjang melilit tubuh Fang Yu seperti tali, mencoba mencekiknya. Lilitannya yang mematikan dapat menghancurkan bertonton besi hitam, apalagi manusia biasa. Tubuh kelabang raksasa itu tampak sangat panjang, terus memanjang dari tanah dan melilit tubuh Fang Yu lapis demi lapis. Setelah lebih dari 10 detik, tubuh kelabang raksasa itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Panjangnya setidaknya 50 hingga 60 meter dan mengelilingi Fang Yu 40 atau 50 kali. Dan kekuatannya juga sangat besar. Setiap kali ia melilit, gaya yang diberikan pada Fang Yu akan meningkat secara signifikan. Kalau ada yang ada di posisi Fang Yu, dia pasti sudah dicincang-cincang sejak lama. Tetapi Fang Yu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tampak sedikit bersemangat. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan kelabang raksasa itu. Dia sekarang melihat ke dalam, mengamati perubahan dalam tubuhnya. Setelah menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap api inti bumi berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya dan kemudian bergabung ke dalam dantiannya. Selama proses ini, Fang Yu merasa rileks sekujur tubuhnya. Terutama setelah api inti mengalir ke dantiannya, dantian Fang Yu terasa jauh lebih rileks dan tak lagi merasakan sensasi kembung seperti sebelumnya. Api inti bumi memang merupakan hal yang baik. Mata Fang Yu berbinar, tetapi pada saat yang sama dia sedikit bingung. Api dari inti bumi mengalir ke dantian dan tampaknya bercampur dengan energi spiritual. Jadi, apa fungsi spesifik api inti bumi? Setidaknya untuk saat ini, tingkat kultivasi Fang Yu belum membaik. Selain merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dia tidak memiliki perasaan lain. Mendesis. Tepat saat Fang Yu sedang berpikir, kelabang raksasa itu berusaha sekuat tenaga namun gagal mencekik Fang Yu. Ia menoleh dengan marah dan membuka mulutnya ke arah Fang Yu. Taring di mulutnya menyemburkan bola racun hijau, yang terbang langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tersadar dari lamunannya, sambil sedikit mengernyit. Ledakan. Detik berikutnya, energi sejati Fang Yu meledak.
Tubuh kelabang raksasa yang melilitnya hancur berkeping-keping dalam sekejap dan terbang keluar. Fang Yu melompat dan meninju kepala kelabang raksasa itu. Ledakan. Kepala kelabang raksasa itu meledak. Hanya dalam waktu 2 detik, kelabang yang telah hidup selamanya di bawah tanah ini hancur menjadi potongan-potongan tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah Yan Yao melarikan diri. Namun dalam pandangannya, Yan Yao sudah tidak terlihat lagi. Jelaslah bahwa Yan Yao menggunakan sihir teleportasi, jika tidak, mustahil baginya untuk melarikan diri sejauh beberapa kilometer dalam waktu sesingkat itu. Hati siapa itu? Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, serpihan tubuh kelabang raksasa yang berserakan di tanah tiba-tiba meleleh menjadi cairan hitam, lalu perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Tubuh Cao Tian yang kepalanya hancur oleh pukulan Fang Yu juga berubah menjadi cairan hitam. Cairan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berkumpul bersama dan mengembun menjadi bola besar berisi cairan berwarna gelap, perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Fang Yu merasakan napas itu, berbalik, menatap sosok manusia yang terbentuk oleh cairan kental hitam, dan mengangkat alisnya sedikit. Setelah manusia cair terbentuk, cairan di tubuhnya mulai menggelembung, seolah-olah sedang mendidih. Apa-apaan ini? Fang Yu mengerutkan kening dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Angin palem saja sudah cukup untuk menghancurkan cairan itu. Namun cipratan cairan itu segera mengembun di udara dan membentuk wujud manusia lagi. Menarik bahwa cairan ini sebenarnya adalah makhluk hidup. Setelah Fang Yu membuka matanya, dia bisa melihat semua hukum dan pola tak terlihat di bidang penglihatannya. Dan dalam cairan di depannya, dia melihat hukum kehidupan. Bukan seluruh massa cairan, tetapi setiap bagian dari cairan, bahkan hanya setetes, yang merupakan makhluk hidup. Ini sangat menarik. Fang Yu menendangkan kakinya, melompat, dan bergegas menuju manusia cair itu. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah pria cair itu dan meninjunya. Engah. Ketika pukulan itu mengenai cairan, kepalan tangan itu tiba-tiba terasa seperti memasuki ruang hampa dan menemui hambatan besar. Namun perlawanan ini tidak sebanding dengan Fang Yu dan dapat dengan mudah ditembus oleh tinjunya. Kepala yang terbentuk dari cairan gelap itu langsung ditusuk oleh tinju Fang Yu. Tetapi seperti sebelumnya, cairan yang terdispersi mengembun lagi dan membentuk kepala. Pada saat yang sama, ada sedikit cairan di tangan Fang Yu, mencoba menembus pori-pori tubuh Fang Yu. Namun tubuh Fang Yu yang telah ditempa 101 kali, tidak lagi memiliki cacat. Tak peduli apakah benda itu cair atau gas, tak ada satupun benda yang dapat memaksa masuk ke tubuh Fang Yu, selama Fang Yu tidak menginginkannya. Bas! Cahaya keemasan memancar dari tangan kanan Fang Yu. Beberapa tetes cairan itu tampaknya sangat ketakutan dan segera terbang keluar dan kembali ke badan utama cairan. Fang Yu mundur 2 langkah dan menatap lelaki cair di depannya dengan pandangan main-main. Karena lawannya berwujud cairan, mustahil untuk melenyapkannya dengan tubuh fisik. Cara terbaik untuk menghancurkan cairan adalah dengan membakarnya menjadi uap dengan api. Tepat sekali, aku bisa mencoba menggunakan api inti bumi. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, memegangnya di depannya, dan mengepalkan cakarnya sedikit. Sama seperti dia yang biasa memadatkan kinya, Fang Yu mencoba memanggil api inti bumi dalam dantiannya. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras, dan bola energi keemasan muncul dari tangan kanan Fang Yu. Itu bukan api. Tidak, bukan itu. Fang Yu sedikit mengernyit, menyebarkan energi sejati di telapak tangan kanannya, dan memanggil energi spiritual dalam dantiannya lagi. Wow, kali ini, bola api tiba-tiba muncul di tangan kanan Fang Yu. Namun api itu hanya muncul sesaat, lalu langsung padam. Cukup sekian. Ayo coba lagi. Mata Fang Yu berbinar dan dia terus mencoba. Pada saat ini, manusia cair di depannya sedang mengembunkan bola energi hitam di tangan kanannya. Aura mengerikan terpancar dari bola energi ini. Bola energi itu makin membesar, sementara ukuran manusia cair makin mengecil. Ia menghabiskan vitalitasnya sendiri untuk memadatkan bola energi ini. Pada saat ini, Fang Yu masih sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri dan tampaknya tidak menyadari tindakan manusia cair di depannya. Wah, wah, wah. Seperti halnya kompor gas yang tidak berfungsi, telapak tangan kanan Fang Yu akan selalu mengeluarkan bola api yang kemudian langsung menghilang, tanpa ada cara untuk menahan apinya. Namun Fang Yu tidak meminta bantuan, sebaliknya dia menjadi semakin fokus. Selama api inti dapat dilepaskan, pasti ada cara untuk menahannya. Namun, masih ada beberapa masalah dengan cara dia beroperasi. Wow, sekali lagi, api inti bumi muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Kali ini, api merah tidak menghilang dalam sekejap, tetapi bertahan selama 3 detik penuh sebelum tiba-tiba padam. Benar sekali, memang itu masalahnya dengan meridian di atas dantian. Selama kita menghindari meridian ini, api inti bumi dapat digunakan dengan sempurna. Mata Fang Yu tampak bersemangat, dan dia sekali lagi memanggil api inti bumi di dantiannya. Wow, kali ini, api menyala di telapak tangan kanan Fang Yu dan terus menyala tanpa padam. Kesuksesan. Senyum muncul di wajah Fang Yu. Saat dia kembali, dia akan menuliskan metode penggunaan api inti bumi.
Berikutnya, baru saat itulah Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap pria cair itu lagi. Pada titik ini, Liquid Man telah menjadi sangat kecil. Di depannya, bola energi hitam pekat dengan ukuran yang tidak diketahui tergantung. Fang Yu tertegun. Hanya dalam sekejap mata, manusia cair itu menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, pria cair itu muncul di depan Fang Yu dan menekan bola energi di dada Fang Yu. Fang Yu tampak tenang, dengan cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah runtuh dalam sekejap. Di tepi danau, Zier dan yang lainnya tampak hikmat. Meskipun seekor peri kecil dilepaskan ke danau, airnya sangat keruh sehingga mustahil untuk memahami situasi di dasar danau. Lupakan saja, kenapa tidak? Zier hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Bab 384 Kekuatan Cairan Hantu. Wajah beberapa orang berubah dan mereka melihat ke arah danau di depan. Danau saat ini tidak lagi tenang seperti sebelumnya, bahkan menjadi bergolak. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah danau? Kata Wu Neng dengan kaget. Waspadalah, kata Zier dengan suara berat dan ekspresi serius. Dia merasakan ada aura kuat yang perlahan mendekati tanah dari dalam danau. Ledakan. Pada saat ini, cermin ajaib di depan Zier tiba-tiba pecah. Peri itu terbunuh oleh kekuatan yang dahsyat. Zier berkata dengan ekspresi ngeri. Wu Neng merasa sedikit panik. Sebagai penyihir bintang 3, kekuatannya hanya dapat dianggap sebagai level menengah ke bawah dalam organisasi Ordo. Tetapi pemandangan di hadapannya sekarang adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Siapapun yang dapat menimbulkan sensasi seperti itu pastilah sangat kuat. Ji Feng, yang sekarang koma, adalah contoh berdarah. Bahkan penyihir bintang 4 pun terluka parah, jadi dia, seorang penyihir bintang 3, bukanlah tandingannya. Haruskah kita meminta bala bantuan? Wu Neng menoleh ke arah Zier dan bertanya dengan wajah pucat. Zier melirik Wu Neng, mengerutkan kening, dan berkata, kamu bisa meminta bala bantuan, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa hanya ada kami berdua dan Lao Ji yang aktif di dekat Nandu. Aku khawatir sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lawan sudah hampir datang, kita jelas bukan tandingannya. Kata Wu Neng dengan suara gemetar dan keringat di dahinya. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, penyihir bintang 4, di sini, aku tidak akan membiarkan antek-antek bintang 3 ini mati lebih dulu. Zier melirik Wu Neng dan berkata dengan tidak senang. Raut wajah Wu Neng berubah. Dia merasakan penghinaan Zier dan merasa sedikit malu, tetapi dia harus menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Sengsui, yang berdiri di sampingnya, melirik Zier, ekspresi terkejut tampak di matanya yang indah. Gadis kecil ini, yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, memiliki pikiran yang sangat canggih. Kebanyakan orang mungkin akan sama takutnya dengan Wu Neng jika mereka melihat adegan ini. Namun Zier menunjukkan ketenangan dan sikap tenang yang luar biasa, yang membuat orang bertanya-tanya apakah usianya benar-benar semuda penampilannya. Ayo kita pergi sekarang. Kalau memungkinkan, bawa saja Ji Tua bersamamu. Pada saat ini, Zier menatap Ye Sengsui dan berkata. Ye Sengsui mengangguk, lalu membungkuk membantu Ji Feng yang tak sadarkan diri untuk berdiri, lalu melangkah mundur. Kemampuannya tidak terlalu kuat dalam pertempuran, jadi jika dia tetap di tempatnya, dia tidak akan bisa banyak membantu. Setelah menjaga jarak aman tertentu, dia dapat menggunakan teknik jantung es untuk memberikan bantuan kepada Zier. Engah. Setelah Ye Sengsui menopang Ji Feng dan mundur agak jauh, kolom air menyembur keluar di permukaan danau. Kolom air tingginya lebih dari 10 meter. Zier fokus penuh, tatapannya tajam. Dia sudah merasakan aura dingin dalam kolom air. Patah. Setelah kolom air muncul, air itu dengan cepat jatuh kembali ke danau. Tak ada sesosok pun muncul di hadapanku. Apa yang sedang terjadi? Zier mengerutkan kening. Aura dingin dan suram itu jelas mendekat. Tetapi dia tidak dapat melihat siapapun. Mungkinkah pihak lain telah menjadi tidak terlihat? Memikirkan hal ini, hati Zier dipenuhi dengan rasa khawatir. Dia segera mengulurkan tongkat sihirnya dan berteriak kepada Wu Neng, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi terkejut, cepat gunakan teknik perlindungan tubuh. Begitu Zier selesai berbicara, tongkat di tangannya memancarkan cahaya putih dan jatuh di tubuhnya, membentuk perisai pelindung samar. Wu Neng yang berdiri di samping, menggigil setelah mendengar perkataan Zier, tersadar, dan segera melafalkan mantra sihir. Dia berbeda dari monster seperti Zier. Saat dia ingin mengeluarkan mantra perlindungan tubuh, kecepatannya jauh lebih lambat. Butuh setidaknya beberapa detik untuk mengeluarkan mantra. Mungkin karena dia terlalu gugup, Wu Neng akhirnya salah melafalkan rumusnya. Harus membacanya lagi. Cepatlah. Zier merasakan bahwa napas dingin dan suram sudah ada di depannya. Dia ingin menemukan sumber aura ini, tetapi tidak dapat menangkap informasi apapun. Wu Neng sudah gugup, dan setelah Zier membentaknya, pikirannya menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ada setetes cairan hitam di udara. Cairan itu bergerak cepat dan sudah ada di depan kita.
Hati-hati. Pada saat ini, Ye Sengshui yang berada puluhan meter jauhnya, berteriak keras dengan cahaya biru muda di matanya. Zier bereaksi, mengulurkan tongkatnya, dan ingin menggunakan mantra perlindungan tubuh pada Wu Neng. Tetapi pada saat ini, setetes kecil cairan hitam di udara telah jatuh di dahi Wu Neng. Wu Neng hanya merasakan dingin di dahinya, seolah-olah ada tetesan air hujan yang jatuh di dahinya, dan hendak mengulurkan tangan untuk menyekanya. Namun detik berikutnya, Wu Neng menggigil seluruh tubuhnya dan matanya tiba-tiba memutih. Wu Neng, wajah Zier berubah drastis dan dia berteriak. Wu Neng berdiri di sana dengan kaku, kemudian matanya perlahan berubah menjadi hitam hingga rongga matanya benar-benar gelap. Wajah Zier menjadi pucat dan dia melangkah mundur berulang kali. Dia tahu sudah terlambat. Leher Wu Neng terpelintir kaku. Saat proses memutar berlangsung, gerakannya perlahan menjadi lebih halus. Dia berdiri di sana, memandang sekelilingnya, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi di bawah tanah tadi hampir menghancurkannya menjadi abu. Ia mengembun menjadi bola energi besar dan menghantam tepat di dada Fang Yu. Tetapi tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan dia benar-benar menahan serangan terkuatnya. Kemudian, api di tangan Fang Yu membakar sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan setetes kecil yang lolos. Sekarang, dia harus melarikan diri. Api yang diayunkan Fang Yu berhasil menahannya sepenuhnya. Kalau tidak ditinggalkan, akibatnya akan mengerikan. Manusia sialan ini, cairan hantu, Wang Rang, segera evakuasi. Susunan teleportasi akan memakan waktu sekitar setengah menit, dan kita akan diteleportasi kembali dalam waktu setengah menit. Pada saat ini, suara Yan Yao terdengar di hati Huanyue. Mengerti, jawab Pantom Liquid. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Zier di depannya, lalu berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Pada saat ini, Zier melambaikan tongkatnya. Dua tali bercahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Huanyue dan melilitnya dengan erat. Nafsu membunuh meledak dari tubuh Huanyue. Dia berbalik dan menamparkan Zier dengan telapak tangannya. Setelah merasuki tubuh manusia, cairan hantu dapat menggunakan energinya sendiri. Ledakan. Sebuah energi yang amat kuat meledak ke arah Zier. Wajah Zier sedikit berubah, dan dia meraih tongkat dan menggambar lingkaran di depannya. Segel bintang berujung 5 muncul di udara dan langsung hancur. Akan tetapi, tenaga itu tidak hilang dan gaya yang tersisa langsung menghantam dahan itu. Zier mengerang, jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Huanyue melirik Zier dengan dingin dan menarik kuat-kuat kakinya. Retakan. Tali yang dikentalkan Zier dengan sihir pun langsung putus. Kemudian Huanyue berbalik dan pergi. Zier menggertakkan giginya dan mengangkat tongkatnya lagi dengan rasa sakit yang luar biasa. Ye Sengshui yang berada jauh, melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah drastis. Pihak lain jelas-jelas hendak pergi, tetapi Zier mencoba memaksanya untuk tetap tinggal. Ini hanya akan memancing pihak lain. Mengapa Zier melakukan ini? Tetapi Ye Sengshui tidak punya waktu untuk menghentikannya, karena kilatan cahaya muncul di atas tongkat Zier. Tirai cahaya muncul di depan Huanyue, menghalangi jalannya. Huanyue berhenti dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat secara ekstrim. Terbakar oleh api Fang Yu dan kehilangan sebagian besar tubuhnya merupakan hal yang sangat membuat frustrasi baginya. Cabang pohon itu menghalangi jalannya, benar-benar membangkitkan amarahnya. Dasar manusia kecil, kau berhasil membuatku jengkel. Huanyue berbalik, menatap Zier, dan mengangkat satu tangan. Wajah Zier menjadi pucat dan dia berkata, keluar dari tubuh Wu Neng segera. Huanyue membuka mulutnya sambil tersenyum kejam dan mengulurkan jari telunjuknya. Cahaya hitam menyala di jari telunjuk. Energi yang menyesakkan terpancar darinya. Zier mengulurkan tongkatnya, dan permata di puncak tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan serangan cairan hantu itu. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa hanya melihat Wu Neng dibawa pergi seperti itu. Terutama sekarang, dia telah berjanji tidak akan membiarkan Wu Neng mati lebih dulu. Ye Sengshui yang berada jauh, melompat dengan cemas saat ini. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak memberi tahu keluarganya sejak awal untuk mengirimkan orang guna memberikan dukungan. Situasi saat ini sungguh di luar dugaannya. Setelah Fang Yu melompat ke danau, dia tidak pernah keluar lagi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan dengan teknik HTS, Ye Sengshui masih tidak bisa tenang. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Huanyue tersenyum dingin, dan cahaya hitam di ujung jarinya melesat keluar dan menyerbu langsung ke dada Zier. Bab 385 Jiang Dao muncul. Teknik cahaya bintang. Zier menggertakkan giginya dan hendak mengayunkan tongkatnya. Ledakan. Pada saat ini, tanah di sebelah Zier tiba-tiba meledak. Zier tertiup angin kencang. Ledakan. Pada saat yang sama, energi yang dikeluarkan dari ujung jari cairan hantu melesat ke tanah di belakang Zier dan langsung menembus tanah. Zier terbang beberapa meter jauhnya dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti, merasa sakit di sekujur tubuh. Tetapi kali ini, dia terhindar dari hantaman mematikan dari cairan hantu itu.
Zier berusaha keras untuk duduk, dan melihat sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di depan Huanye. Ternyata belum terbakar bersih. Fang Yu berdiri di depan cairan hantu dan tersenyum. Saat Fang Yu muncul, ekspresi Huanye berubah. Dia mulai panik. Seharusnya tidak membuang banyak waktu di sini. Huanye mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Sebuah bola gas hitam besar muncul di depan Fang Yu, menghalangi penglihatannya. Dan Huanye memanfaatkan waktu singkat ini, berbalik dan berlari. Ia menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Ia harus melarikan diri dari sini. Ia harus melarikan diri. Kalau tidak, jika Fang Yu membakarnya dengan api seperti itu, dia tidak akan pernah bisa lepas. Sebelum tiba di tempat kejadian untuk melawan Fang Yu, Huanye tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia, makhluk yang vitalitasnya berada di peringkat 3 teratas dalam ras abadi, benar-benar takut mati. Kecepatan cairan hantu meningkat secara ekstrim, mengalir puluhan meter dalam 2 detik. Ledakan. Namun sedetik kemudian, ia merasakan nyeri tajam di punggungnya. Ah! Huanye mengerang kesakitan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Inilah sisi buruk memiliki tubuh manusia. Itu akan menyebabkan rasa sakit. Kalau tetap cair, dia tidak akan pernah merasakan sakit. Fang Yu mendarat di depan Huanye lagi, berjongkok, meraih kepala Huanye, dan mengangkatnya. Katakan padaku, jantung siapa yang diambil Yan Yao? Apa gunanya? Tanya Fang Yu. Huanye menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya dan berjuang mati-matian. Zier, yang sedang duduk di tanah, menyaksikan Fang Yu muncul. Cairan hantu itu keluar dengan panik, dan sekarang jatuh ke tangan Fang Yu lagi. Dia tidak bisa bergerak, hanya dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia mengenali Fang Yu begitu dia muncul. Inilah orang yang dia dan Wu Neng datang ke Nandu untuk diawasi. Dia tahu Fang Yu sangat kuat, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia masih terkejut. Cairan hantu yang membuatnya merasa putus asa, di hadapan Fang Yu, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan, dia hanya berbalik dan lari. Tetapi ketika Zier melihat Huanye meronta kesakitan, dia tiba-tiba bereaksi. Tubuh ini adalah tubuh Wu Neng. Jika Fang Yu membunuh Huanye secara langsung, Wu Neng tidak dapat diselamatkan. Berhenti! Zier berteriak sekeras yang dia bisa. Fang Yu tertegun dan menatap Zier. Ia merasuki temanku dan tidak dapat membunuhnya. Teriak Zier. Tidak ada gunanya. Jiwa asli tubuh ini telah terkoyak. Sekarang, meskipun ia meninggalkan tubuh ini, teman-temannya tidak akan dapat bertahan hidup. Hanya cangkang kosong yang akan tersisa, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Zier berdebar kencang, dan warna di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat Fang Yu dan Zier sedang berbicara, Huanye menghubungi Yan Yao di dalam hatinya. Teleportasi aku kembali segera. Segera. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pantom Liquid meraung liar. Susunan teleportasi telah diaktifkan dan akan segera memindahkanmu kembali. Jawab Yan Yao. Begitu kata-kata itu terucap, lingkaran cahaya langsung muncul di bawah kaki Huanye. Ingin teleportasi lagi? Tidak mungkin. Di mata merah Fang Yu, rune putih tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Bukaan yang baru saja muncul tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Huanye ketakutan dan berteriak. Bagaimana mungkin? Nada bicara Yan Yao penuh ketidakpercayaan. Cepat teleport aku kembali. Huanye meraung marah. Tidak mungkin untuk melakukannya sekarang. Susunan teleportasi hanya dapat diaktifkan setiap 3 menit sekali. Terakhir kali, itu diganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Nada bicara Yan Yao juga sedikit gugup. Kalau begitu Huanye ingin berbicara lagi, tetapi koneksinya dengan Yan Yao tiba-tiba terputus. Fang Yu mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengetuk dahi Huanye. Ah! Cairan hantu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Kemudian, aliran cairan hitam yang sangat halus terbang keluar dari dahi Wu Neng dan dikendalikan oleh ujung jari Fang Yu. Zat macam apa ini? Tetesan kecil seperti itu ternyata bisa menjadi makhluk hidup yang mandiri. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Tetesan cairan hitam ini ingin terus terpecah menjadi cairan yang lebih kecil lagi. Wow, pada saat ini, bola api muncul di ujung jari Fang Yu, langsung membakar tetesan cairan dan menghilang tanpa jejak. Fang Yu meraih tubuh Wu Neng di depannya, perlahan berjalan kembali ke Zier, dan menurunkan tubuh Wu Neng. Pada saat ini, mata Wu Neng terbuka lebar dan ekspresinya kesakitan, tetapi kehidupan di matanya telah hilang. Ye Sengsui berlari mendekat, mula-mula melirik Fang Yu dengan cahaya aneh di matanya yang indah, lalu menatap Wu Neng di tanah dengan ekspresi menyesal. Setelah menggunakan Bing Xin Jue, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Neng di depannya telah kehilangan tanda-tanda vital. Bukan perasaan yang menyenangkan menyaksikan seseorang yang masih hidup beberapa menit yang lalu, mati di depan mata kita. Zier menatap Wu Neng, matanya merah dan air mata mengalir di sana. Sebelumnya, dia dan Wu Neng tidak begitu akrab satu sama lain. Mereka dipindahkan bersama untuk membentuk tim atas pengaturan atasan mereka dan datang ke Nandu untuk memantau Fang Yu. Keduanya telah bersama selama 2 bulan dan menjadi cukup akrab satu sama lain.
Meskipun Zier suka mengejek Wu Neng, dia tidak membencinya di dalam hatinya. Sekarang, dengan tubuh dingin Wu Neng di depannya, dia hanya merasakan kesedihan. Tuan Fang, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Ye Sengsui menggigit bibir merah mudanya dan menatap Fang Yu. Zier pun mengangkat kepalanya penuh harap. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jiwa telah hancur dan yang abadi tidak dapat menyelamatkannya. Zier tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan air mata mengalir dari sudut matanya. Meskipun dia bersikap tenang sebelumnya, dia pada dasarnya masih sangat muda. Itulah pertama kalinya ia menghadapi kematian orang terdekatnya dan ia merasa sulit untuk menerimanya. Saat aku kembali, katakan pada atasanku agar tidak mengirim siapapun untuk mengawasiku lagi. Aku orang baik. Fang Yu berkata pada Zier, lalu berbalik dan pergi. Pantau Fang Yu. Ye Sengsui menatap Zier dengan bingung, tetapi tidak berpikir dalam-dalam. Dia berjongkok dan berkata dengan lembut kepada Zier, saya akan mengirim seseorang ke sini untuk membantu menangani masalah lainnya. Terimalah belasungkawa saya. Setelah mengatakan itu, Ye Sengsui berdiri dan segera mengikuti Fang Yu. Keributan tadi pasti menarik perhatian banyak orang. Sebagai mahasiswa Universitas Nandu, Ye Sengsui tidak ingin muncul di sini, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Di suatu tempat di bagian terdalam bumi, di dalam gua, Yan Yao memasang ekspresi jelek di wajahnya dan berdiri di sana. Di depannya ada bayangan hitam besar. Fang Yu sialan. Nada bicara Yan Yao sangat marah. Tadi malam, cakar itu dibunuh oleh Fang Yu. Hari ini, Baizu, Bengshi dan Huanya dibunuh lagi oleh Fang Yu. Hanya dalam waktu singkat, dia kehilangan 4 temannya. Dan keempat sahabat ini juga merupakan orang-orang yang cakap di bawah Raja Abadi. Persis seperti itu, hal yang paling kuat dari para dewa adalah vitalitasnya. Setiap anggota klan abadi sulit dibunuh dan mereka memiliki berbagai cara untuk mempertahankan hidup mereka. Tetapi di depan Fang Yu, mereka tidak dapat menunjukkan karakteristik ini. Manusia ini tampaknya memiliki berbagai kekuatan magis yang secara khusus dapat menahan para makhluk abadi. Seolah-olah dia dilahirkan untuk bertarung melawan para dewa. Jika orang ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi perhatian utama bagi klan abadi. Untungnya, Yan Yao setidaknya mengambil kembali hati Raja Abadi yang telah bangkit. Jangan marah, jangan cemas. Hentikan semua aktivitas selama periode waktu ini. Pada saat ini, Raja Abadi, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Raja, demi manusia biasa, memperlambat proses kembalinya para dewa ke tanah mungkin, kata Yan Yao dengan ekspresi muram. Aku butuh waktu untuk mengembalikan jantung yang telah dihidupkan kembali ke dalam tubuhku dan membiasakan diri dengan kekuatan hidup lagi. Raja Abadi berkata dengan tenang, mengenai rencana para dewa untuk kembali ke permukaan, aku tidak akan pernah berhenti. Ketika aku siap, aku akan mempercepat prosesnya. Lalu, bagaimana kita menghadapi manusia bernama Fang Yu? Tanya Yan Yao. Makhluk apapun yang menyinggung dewa abadi pada akhirnya akan binasa. Manusia ini tidak terkecuali. Nada bicara Raja Abadi tiba-tiba berubah dingin, ketika aku mendapatkan kembali hidupku, aku akan membunuh Fang Yu secara pribadi. Ambil tindakan secara pribadi. Yan Yao menunjukkan kegembiraan, dan segera berlutut di tanah dan berkata, saya mengerti, Raja. Di barat Laut Cina, ada tanah terlantar di perbatasan dengan negara tetangga. Sosok itu terbang dari sekumpulan batu besar dan mendarat di salah satunya. Ketika ia menginjak batu besar itu tidak mampu menahan bebannya dan hancur. Sosok ini melayang di udara sambil memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Dia melihat ke arah langit timur dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Akhirnya aku berhasil menembus tahap Nas Chen Sol. Tetua Agung, Jiang Dao tidak mengecewakanmu. Selanjutnya, aku akan segera mulai menghidupkan kembali Istana Ziyan. Kembalikan Istana Ziyan kita ke kejayaannya. Bajingan Fang Yu itu tidak akan pernah menyangka bahwa Istana Ziyan kita akan kembali seperti ini, kan? Jiang Dao tertawa terbahak-bahak, dan api ungu tiba-tiba bangkit dari tubuhnya dan melilitnya. Ledakan. Dipengaruhi oleh aura yang terpancar dari Jiang Dao, batu-batu besar di Stonehenge runtuh satu demi satu. Bab 386 Penjaga. Fang Yu tidak pernah menyangka bahwa sekadar berkeliaran di Universitas Nandu akan membawanya menemukan inti api bumi. Benda ini sungguh sulit didapat. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit pembudidaya yang memiliki keberuntungan seperti itu. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiul sambil berjalan. Ye Sengsui mengikuti di belakang Fang Yu sepanjang waktu, diam-diam mengamati ekspresi Fang Yu. Dia mendapati bahwa setelah keluar dari dasar danau, Fang Yu tampak menjadi gembira, bahkan sedikit gembira. Ini membuat Ye Sengsui merasa sedikit aneh. Tetesan kecil cairan hitam yang muncul tadi dapat langsung mencabik-cabik jiwa seseorang dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Ini adalah pertama kalinya Ye Sengsui menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan. Hanya memikirkan keberadaan makhluk beracun seperti itu di dunia ini, Ye Sengsui merasakan hawa dingin di hatinya. Tuan Fang, Ye Sengsui tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara ketika mereka hendak mencapai gerbang sekolah.
Fang Yu menoleh dan menatap Ye Sengshui. Karena banyaknya pengikut Ye Sengshui, dia banyak diperhatikan sepanjang jalan. Kehadiran Ye Sengshui seperti magnet, menarik perhatian semua orang yang lewat. Ini jelas bukan hal baik bagi Fang Yu yang ingin tetap bersikap rendah hati. Namun, Fang Yu dalam suasana hati yang baik dan tidak terlalu peduli. Lagi pula, Ye Sengshui juga membuat beberapa kontribusi dalam memperoleh api inti bumi. Jika Fang Yu tidak kebetulan bertemu Ye Sengshui dan terjerat olehnya, dia pasti sudah meninggalkan Universitas Nandu sejak lama dan akan sangat merindukan api inti bumi. Itu, zat tadi, apa itu? Hanya setetes kecil, tapi bisa menempati tubuh orang lain. Berbicara tentang cairan hantu, Ye Sengshui masih ketakutan dan wajahnya sedikit pucat. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa itu adalah makhluk hidup, kata Fang Yu. Bentuk kehidupan. Wajah Ye Sengshui terkejut. Namun, aku baru saja membakar setiap tetes cairan terakhir di tubuhnya. Secara teori, ia seharusnya tidak bisa melompat-lompat lagi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah ada makhluk lain seperti itu di bawah tanah. Fang Yu meregangkan tubuhnya dan berkata, bawah tanah. Wajah Ye Sengshui sedikit berubah. Aku juga belum menemukan jawabannya, kata Fang Yu sambil terus berjalan maju. Ye Sengshui tertegun sejenak, lalu mengikuti lagi. Keduanya berjalan keluar sekolah bersama-sama. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Ye Sengshui yang mengikuti di belakang sedikit terganggu dan hampir menabrak Fang Yu. Nona Ye, saya ingin tahu berapa lama Anda akan mengikuti saya? Tanya Fang Yu. Aku hanya lewat saja, mobilku ada di depan. Wajah Ye Sengshui sedikit memerah, dan dia menunjuk ke arah depan, di mana ada mobil mewah panjang terparkir di pinggir jalan. Mobil mewah ini adalah merek Bentley dan memiliki harga pasar lebih dari 10 juta. Ye Sengshui hanya seorang mahasiswa tahun kedua, tetapi keluarganya memberinya mobil pribadi yang mewah, yang menunjukkan kekuatan finansial keluarga Ye. Sudah lewat jam 12. Fang Yu melirik jam di ponselnya dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mentraktirku makan. Ini kesempatan yang bagus untuk menyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Jangan ikuti aku lagi. Ye Sengshui tertegun sejenak, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira dan mengangguk. Tuan Fang, silakan masuk ke mobil saya terlebih dahulu. Saya tahu restoran yang bagus. Setelah Fang Yu masuk ke mobil khusus Ye Sengshui, mobil itu melaju-maju, meninggalkan kampus Universitas Nandu dan menuju distrik Songhu, Nandu. Distrik Songhu terletak di Nandu dan merupakan distrik paling maju di luar wilayah pusat. Distrik ini terkenal dengan lingkungannya yang indah. Mobil pribadi Ye Sengshui akhirnya berhenti di depan sebuah restoran yang didekorasi dengan sangat indah. Tanda restoran ini ditulis dalam bahasa Jepang dan berarti bunga musim panas. Restoran Xiahua adalah restoran Jepang terbaik di Nandu dan telah mendapat peringkat 3 bintang Michelin selama 10 tahun berturut-turut. Saya sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya dan makanannya sangat enak. Saya harap Anda menyukainya, Tuan Fang. Ye Sengshui memperkenalkan. Fang Yu mengangguk, dan keduanya berjalan memasuki toko bersama. Begitu mereka memasuki toko, seorang pelayan berkimono mendatangi mereka dan membungkuk kepada Fang Yu dan Ye Sengshui. Tamu yang terhormat, apakah Anda punya reservasi? Tanya pelayan itu dengan hormat. Ye Sengshui tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan kartu putih dari tas tangannya. Melihat kartu ini, raut wajah pelayan berubah, lalu dia membungkuk lebih hormat dan berkata, Nona Ye yang terhormat, Anda ingin kamar di lantai berapa? Carikan saja aku ruangan yang lebih tenang, jawab Ye Sengshui. Baiklah, silakan ikuti saya. Pelayan itu berbalik dan berjalan ke atas. Restoran ini tidak memiliki ruang tamu. Setiap meja tamu berada di ruang terpisah yang ditutupi oleh tirai. Fang Yu dan Ye Sengshui mengikuti pelayan ke sebuah ruangan di sisi kiri lantai 2. Nona Ye yang terhormat, ini adalah ruang pribadi yang paling tenang di toko kami. Saya harap Anda merasa puas. Ucap pelayan itu dengan hormat. Ye Sengshui mengangguk. Kemudian dia melihat menu dan memesan 2 hidangan utama. Setelah pelayan itu pergi, Ye Sengshui menyerahkan secangkir teh ke meja Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, silakan minum teh. Fang Yu mengambil cangkir air dan menyesapnya, lalu menatap Ye Sengshui dan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Berbicara tentang bisnis, wajah Ye Sengshui menjadi lurus, dia duduk tegak, menatap Fang Yu dengan mantap, dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda pernah mendengar cerita tentang naga? Tentu saja, orang Tiongkok pasti pernah mendengar tentang naga, kan? Kata Fang Yu. Ye Sengshui terdiam sejenak, seolah sedang mengatur kata-katanya, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata, kalau begitu, apakah Tuan Fang percaya akan keberadaan naga? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak yakin bahwa aku memiliki kekuatan naga? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Ye Sengshui menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku memang merasakan kekuatan naga di dalam dirimu, tapi itu hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang. Jadi, Fang Yu bertanya, tidakkah kau pikir ada yang salah dengan persepsimu?
Tidak, karena sifat khusus keluargaku, aku sangat peka terhadap kekuatan naga, dan tidak akan ada kesalahan dalam hal ini. Pada saat itu, kau memang memancarkan napas naga, dan ini adalah fakta yang pasti. Ye Sengsui berkata dengan tatapan tegas di matanya. Nah, apa buktinya? Kata Fang Yu. Itu ada hubungannya. Ye Sengsui berkata dengan sedikit kegembiraan, keluarga Ye kami adalah garis keturunan naga pelindung. Keluarga kami lahir untuk garis keturunan naga. Penjaga naga. Fang Yu sedikit bingung setelah mendengar ini. Orang-orang di dunia bahkan tidak dapat memastikan apakah naga itu ada, jadi bagaimana bisa keluarga penjaga naga tiba-tiba muncul? Menurut buku-buku kuno, terakhir kali naga muncul adalah 10.000 tahun yang lalu. Ye Sengsui berkata bahwa keluarga Ye adalah penjaga naga. Apakah itu berarti keluarga Ye memiliki sejarah puluhan ribu tahun? Lebih lama dari sejarah Tiongkok. Bagaimana ini mungkin? Mustahil bagi sebuah keluarga untuk diwariskan selama puluhan ribu tahun. Dengan asumsi keluarga seperti itu benar-benar ada, mengapa hal itu tetap tidak diketahui selama bertahun-tahun? Bahkan Fang Yu, monster tua yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, belum pernah mendengarnya. Apakah gadis ini sedikit? Fang Yu menatap Ye Sengsui dengan ekspresi aneh. Tuan Fang, saya tahu Anda mungkin berpikir apa yang saya katakan agak tidak masuk akal, tetapi itu adalah kebenaran. Jika Anda bersedia kembali ke keluarga Ye bersama saya, Anda akan percaya semua yang saya katakan. Ye Sengsui berkata dengan sangat serius. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, berapa tahun sejarah keluargamu? 1.200 tahun. Jawab Ye Sengsui. 1.200 tahun adalah sejarah yang sangat panjang bagi sebuah keluarga. Keluarga-keluarga besar yang kini diketahui memiliki warisan yang mendalam sebenarnya hanya memiliki sejarah 2 atau 300 tahun. Tetapi bahkan jika Ye Sengsui tidak berbohong, keluarga Ye benar-benar memiliki sejarah 1.200 tahun, dan itu adalah unit militer. Naga dewa telah punah dari dunia 10.000 tahun lalu. Yang disebut penjaga itu hanya memiliki sejarah 1.200 tahun, yang jauh dari cukup. Dan jika seekor naga suci benar-benar muncul 1.200 tahun yang lalu dan meninggalkan apa yang disebut keluarga penjaga, bagaimana mungkin Fang Yu tidak mengetahuinya? Meskipun ia tertekan pada saat itu, ia masih memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa besar. Tetapi melihat ekspresi serius Ye Sengsui, Fang Yu tidak langsung membantahnya. Naga ilahi itu memang ada, dan Fang Yu telah menyerap esensi naga ilahi dan memiliki kekuatan naga ilahi. Tapi yang disebut penjaga naga, tampaknya sangat aneh. Bab 387 Kutukan Keluarga Ye. Siapa yang memberitahumu bahwa kalian adalah penjaga naga? Fang Yu bertanya setelah menyesap tehnya lagi. Ini adalah semboyan keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Selain itu, kita punya buktinya. Wajah lembut Ye Sengsui penuh dengan keseriusan, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, leluhur kita melihat naga itu dengan mata kepala mereka sendiri. Pernahkah Anda melihat naga secara langsung? Berita ini cukup mengejutkan. Namun menurut legenda, tubuh naga itu setidaknya memiliki panjang beberapa ratus meter dan lebar hampir 100 meter. Jika benar-benar terjadi, bukankah itu akan menimbulkan sensasi? Tetapi Fang Yu berubah pikiran. Setelah dia menyerap saripati naga, seekor naga emas kecil muncul di dantiannya dan terus berputar. Kalau dipikir-pikir seperti ini, jika naga itu muncul dalam wujud yang sama, ia mungkin benar-benar bisa menghindari pandangan manusia. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, selain itu, banyak buku rahasia di keluarga kita diberikan oleh naga. Kata Ye Sengsui. Kemana naga itu pergi setelah itu? Tanya Fang Yu. Itu, tidak jelas. Moto keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur kita menyebutkan bahwa naga akan meninggalkan garis keturunannya, tetapi waktu dan tempat garis keturunan ini tidak pasti, dan ada kemungkinan naga itu muncul pada siapapun di dunia. Misi keluarga Ye kita adalah menemukan seseorang dengan darah naga suci dan melindungi proses pertumbuhannya, sampai dia menjadi naga suci sejati. Kata Ye Sengsui. Fang Yu mendengarkan, alisnya berkerut semakin dalam. Awalnya dia mengira Ye Sengsui sedang bicara omong kosong, tetapi setelah mendengarkan begitu banyak, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Sengsui sepertinya tidak sedang bicara omong kosong sama sekali. Naga itu meninggalkan garis keturunannya. Apakah tertinggal di laut dalam di bawah Pulau Kowloon? Pada saat ini, Fang Yu sekali lagi teringat pada naga emas kecil yang berputar di sekitar dantiannya. Mungkinkah ini garis keturunan yang ditinggalkan oleh naga suci yang disebutkan Ye Sengsui? Tampaknya benar, naga emas kecil ini memang tampak seperti bayi naga. Fang Yu mengangkat matanya, menatap Ye Sengsui, dan bertanya, aku ingat apa yang kau katakan tadi malam, biarkan aku membantumu. Mengapa kau butuh bantuan? Bukankah itu hanya untuk menemukan seseorang dengan darah naga dan melindunginya? Mendengar pertanyaan ini, wajah Ye Sengsui tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berbisik, aku baru saja memberitahumu bahwa naga memilih keluarga Ye kita sebagai pelindung, dan juga memberi kita banyak harta dan keterampilan. Tetapi ketika membuat kesepakatan dengan naga, hasilnya relatif. Saat naga memberi kita benda-benda ini, ia juga mengutuk garis keturunan keluarga Ye kita.
Berbicara tentang ini, wajah Ye Sengsui menjadi sangat pucat dan bibirnya sedikit bergetar. Kutukan apa? Tanya Fang Yu. Jika kita tidak menemukan seseorang dengan darah naga suci, setengah dari anggota keluarga akan mati setiap 30 tahun. Ye Sengsui berkata dengan suara gemetar. Fang Yu mengerutkan kening. Setiap 30 tahun, setengah dari anggota keluarga akan meninggal. Ini adalah siklus yang sempurna. Separuh anggota lainnya yang selamat harus terus melatih generasi berikutnya dan melindungi pemilik garis keturunan naga yang tidak diketahui dalam 20 tahun ke depan. Dengan kutukan seperti itu, bahkan jika keluarga Ye memiliki keterampilan dan harta yang ditinggalkan oleh naga, sulit bagi mereka untuk menjadi benar-benar kuat, dan mereka hanya dapat terus mencari pemilik garis keturunan naga dengan sepenuh hati. Kutukan ini sangat kejam. Fang Yu berpikir dalam hati. Berbicara tentang kutukan itu, Ye Sengsui sepertinya mengingat hal-hal yang menyedihkan, matanya memerah, dan air mata kristal memenuhi matanya yang indah. Kita tidak punya pilihan lain. Kutukan yang ditinggalkan oleh naga itu tidak dapat diubah lagi. Kita hanya bisa mencari dengan giat, dari generasi ke generasi, seseorang yang memiliki darah naga, dengan harapan dapat lolos dari neraka ini secepat mungkin. Ye Sengsui menangis. Fang Yu menatap Ye Sengsui dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Ye Sengsui segera berhenti, menyeka air matanya, menatap Fang Yu, dan berkata, 19 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kutukan itu terjadi. Kita hanya punya waktu 1 tahun lagi. Jika kita tidak menemukan pemilik garis keturunan naga dalam tahun ini, separuh keluarga kita akan mati lagi. Dan saya salah satunya. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, bagaimana kamu tahu kamu akan menjadi salah satu dari mereka? Bukankah itu acak? Ye Sengsui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 10 tahun setelah kutukan itu terjadi, akan muncul tanda di tubuh salah satu anggota keluarga, dan tanda ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi korban kutukan berikutnya. Selain itu, semakin dekat kutukan itu terjadi, semakin lemah tubuh orang yang ditandai itu. Ketika mengatakan ini, Ye Sengsui tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tampak sangat tenang. Dia tiba-tiba menarik lengan bajunya ke belakang, memperlihatkan seluruh kulit lengannya. Pada saat ini, Fang Yu melihat ada banyak tanda abu-abu di kulit lengan Ye Sengsui. Itu adalah garis-garis yang saling terkait satu sama lain, dan garis-garisnya cukup rumit dan banyak. Tahun lalu, bekasnya akan naik ke leher, lalu ke wajah, dan menyebar ke seluruh tubuh. Saat itu, vitalitasku akan habis, kata Ye Sengsui. Saat ini, pelayan siap menyajikan makanan. Ye Sengsui menarik lengan bajunya dan menarik napas dalam-dalam. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Semua perkataan Ye Sengsui seharusnya benar dan dia tidak seharusnya berbohong. Seorang gadis seusianya tidak akan bisa lepas dari pandangan Fang Yu jika dia berbohong atau berakting. Tetapi Fang Yu masih memiliki banyak keraguan. Naga itu muncul lebih dari 1000 tahun lalu, mengapa dia tidak mendengar sepatah kata pun saat itu? Mengapa naga itu meninggalkan garis keturunannya di sudut manapun di dunia? Dan mempercayakan keluarga biasa untuk menjadi pelindungnya. Dan meninggalkan kutukan yang begitu kejam untuk memaksa keluarga bekerja demi naga itu. Hal terpenting adalah, jika naga itu benar-benar punah 1200 tahun yang lalu setelah keluarga Ye dipercayakan untuk melindunginya, lalu di mana ia bersembunyi dalam sejarah panjang 10.000 tahun itu? Mengapa informasi tentangnya berhenti pada 10.000 tahun yang lalu? Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak benar. Terlebih lagi, keseluruhannya dipenuhi dengan suasana aneh dan penuh aliran sesat. Naga adalah binatang mitos yang mengendalikan kekuatan ilahi dan melambangkan cahaya. Apakah itu benar-benar akan meninggalkan kutukan yang kejam pada keluarga biasa? Lagi pula, apakah garis keturunan naga dewa benar-benar perlu dilindungi oleh keluarga manusia? Jika kau menemukan pemilik garis keturunan naga, apa yang harus kau lakukan untuk menghilangkan kutukan itu? Tanya Fang Yu. Selama kamu membawa orang itu ke balai leluhur keluarga kita, kutukan pada kita akan otomatis terangkat. Ye Sengsui menatap Fang Yu dengan mantap. Kali ini, selain dirinya, orang-orang yang memiliki tanda di tubuhnya termasuk ibunya, sepupunya, dan lain-lain. Orang-orang ini adalah kerabat terdekatnya, dia tidak ingin melihat mereka mati. Fang Yu adalah kesabarannya yang tak ada habisnya. Jika Fang Yu bersedia pergi ke keluarga Ye, keluarganya bisa diselamatkan. Namun Fang Yu tidak mengutarakan pendapatnya, melainkan menundukkan kepala dan mulai makan. Hati Ye Sengsui penuh dengan antisipasi, tetapi dia tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan dan dia tidak bisa terlalu cemas. Dia baru mengenal Fang Yu selama 2 hari, dan dia telah mengatakan banyak hal yang tampak tidak masuk akal bagi orang lain. Sudah cukup baik bahwa Fang Yu tidak memperlakukannya sebagai orang gila. Dia masih punya waktu sekitar 1 tahun untuk membuat Fang Yu mempercayainya. Setidaknya untuk saat ini, dia dapat melihat harapan bahwa keluarga Ye tidak akan lagi segelap 1200 tahun terakhir. Memikirkan hal ini, Ye Sengsui merasa jauh lebih baik. Tuan Fang, makanlah dengan santai. Meskipun restoran ini memiliki 3 bintang Michelin, tidak ada batasan untuk hidangannya, kata Ye Sengsui sambil tersenyum.
Fang Yu makan satu persatu dan menghabiskan semua yang ada di depannya dalam waktu singkat. Ye Sengsui segera meminta pelayan untuk masuk dan memesan lebih banyak hidangan. Di dalam ruangan, Fang Yu makan tanpa ragu-ragu, sementara Ye Sengsui menatap Fang Yu dengan tenang tanpa menyentuh makanan di depannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruangan seberang. Sepertinya ada orang mabuk dan saling berteriak. Ye Sengsui sedikit mengernyit, memanggil pelayan, dan bertanya, mengapa begitu berisik di sana? Maaf mengganggu hidangan Anda, Nona Ye. Saya akan segera pergi dan mengurus masalah ini untuk Anda. Pelayan itu membungkuk dalam-dalam dan melangkah keluar. Kurang dari 5 detik setelah pelayan itu pergi, suara yang lebih keras terdengar dari ruangan seberang. Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau menyebutku berisik. Bahkan bosmu tidak akan berani mengatakan hal seperti itu meskipun dia duduk di hadapanku. Ledakan. Kemudian, terdengar teriakan kesakitan dan bunyi benda berat jatuh ke tanah. Wajah Ye Sengsui berubah dan dia segera berdiri dan berjalan keluar ruangan. Bab 388, Grandmaster Pedang. Saat itu, si pelayan sudah terjatuh di tengah pintu ruangan seberang sambil memegang perutnya dan berteriak. Keluar dari sini, teriak seseorang dari ruangan seberang lagi. Wajah Ye Sengsui dingin dan dia hendak melangkah maju. Pada saat ini semua tamu yang berada di ruangan lantai 2 menjulurkan kepala untuk memeriksa situasi. Harga di restoran ini tidak murah. Orang-orang yang bisa makan di sini semuanya berstatus tinggi dan memiliki kualitas tertentu. Pria ini tidak hanya memiliki kualitas yang rendah, tetapi dia bahkan berani menyerang pelayan. Itu keterlaluan. Para tamu menatap pintu kamar pria itu dengan ekspresi tidak bersahabat, tetapi tidak seorang pun ingin mendapat masalah. Pada saat ini, seorang pria mengenakan kostum prajurit biru dengan pedang panjang di pinggangnya berjalan keluar dari balik tirai di kamar sebelah Ye Sengsui. Prajurit itu berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah yang tua karena terkena cuaca, tetapi cukup tampan. Rambutnya panjang dan diikat dalam kepang yang jatuh di belakang kepalanya. Ketika Ye Sengsui melihat orang ini muncul, ekspresinya berubah. Aura prajurit ini sungguh dahsyat. Terutama saat aku menatap matanya. Ye Sengsui merasa seolah-olah ada beberapa pedang tajam yang menusuknya dari segala arah, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Prajurit itu berjalan langsung ke ruangan di seberang Ye Sengsui. Ketika dia melewati Ye Sengsui, dia berkata dalam bahasa Jepang, "Permisi." Ye Sengsui segera mundur selangkah. Sang prajurit berjalan langsung ke ruangan seberang. "Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Ingin melampiaskan amarahmu pada bajingan itu?" "Bodoh." Pria di ruangan seberang mengumpat. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh lelaki itu terlempar keluar dan menghantam tembok luar sambil menimbulkan suara keras. Para tamu di lantai 2 berseru-seru. Pria itu pingsan, tetapi kemarahan menyebabkan otaknya menjadi tersumbat. Dia berjuang untuk berdiri, menunjuk ke arah para prajurit di ruangan itu, dan mengumpat dengan gigi terkatup, "Berani memukulku. Dasar idiot, berani memukulku. Kalau berani, jangan pergi. Kalau aku tidak mematahkan tangan dan kakimu hari ini, aku tidak akan bernama Fan." Saat berbicara, lelaki berperut buncit itu mengeluarkan telepon genggamnya dan ingin menelepon. Pada saat yang sama, petugas keamanan restoran juga bergegas ke atas. Tapi di detik berikutnya, cahaya perak menyala di depan leher lelaki yang sedang menelepon. Mata pria itu melebar dan telepon di tangannya terjatuh ke tanah. Garis darah yang sangat tipis muncul di lehernya. Setelah 2 detik penuh, lukanya tiba-tiba menyemburkan darah mengepul. Tubuh lelaki berperut buncit itu menjadi kaku, lalu ia terjatuh ke tanah dengan darah mengucur keluar. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir akhirnya bereaksi. Pria ini terbunuh. Dibunuh begitu saja. Aku bahkan tidak mendengar teriakannya. Samurai itu dengan santai melemparkan pisau di tangannya ke belakang, lalu berjalan ke arah pelayan yang dipukuli yang duduk di koridor, berjongkok, membantunya berdiri, dan bertanya tentang situasi dalam bahasa Jepang. Pelayan itu begitu ketakutan pada saat itu hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tidak dapat berbicara. "Anda baik-baik saja." Sang prajurit mengira pelayan itu tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia bertanya dalam bahasa Mandarin yang agak kaku. Aku baik-baik saja," jawab pelayan itu ketakutan. Sang prajurit mengangguk, berdiri dan melihat sekeliling. Pada saat ini, para tamu yang ada di sekitar sudah ketakutan dan tercengang di tempat mereka berada. Tak seorang pun menyangka, bahwa pendekar ini benar-benar akan membunuh secara langsung. Meskipun orang itu memiliki karakter moral yang sangat rendah dan bahkan menyerang pelayan, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Semua orang mengira bahwa sang prajurit hanya ingin memberi pelajaran kepada pria itu. Namun tanpa diduga, pria itu langsung terbunuh. Ini terlalu kejam. Banyak tamu menjadi pucat dan memalingkan muka. Beberapa tamu bahkan ingin menelepon polisi. Pada saat ini, manajer toko berlari mendekat. Dia memandang sekilas tubuh yang tergeletak di genangan darah dan raut wajahnya berubah. Namun saat dia menoleh ke arah prajurit itu, ekspresinya kembali penuh hormat. "Tuan Honda, saya harap kejadian ini tidak mengganggu suasana makan Anda," kata manajer itu dalam bahasa Jepang.
Samurai yang dikenal sebagai Honda menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan kembali ke kamarnya. Pada saat ini, beberapa suara menyanjung terdengar di ruangan itu. Seperti yang diharapkan darimu, Tuan Honda, pendekar pedang terbaik di Ichidoan. Dia benar-benar memiliki jiwa seorang pria yang berjiwa kesatria. Tentu saja, Tuan Honda adalah senior hebat yang dikagumi oleh semua orang di dunia kendo negeri Dongri. Tuan Honda, para tamu berdiri di sana dengan linglung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa samurai bernama Honda bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah membunuh seseorang? Adapun manajer toko, dia juga bertindak cukup tenang dan tidak berniat meminta pertanggungjawaban. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang dipenuhi kengerian. Dunia seni bela diri Tiongkok juga memiliki banyak pendekar yang kuat, seperti Grandmaster Martial Arts Master. Tetapi sekuat apapun seorang pejuang, ia harus mematuhi aturan. Jangan membunuh orang sesuka hati. Terutama jangan membunuh manusia biasa. Tapi pria Dongri bernama Honda ini mengakhiri hidup seseorang dengan begitu saja. Kami sangat menyesal atas kejadian hari ini. Semua makanan Anda hari ini gratis dan Anda dapat makan dengan tenang. Kata manajer toko kepada para tamu, lalu memerintahkan petugas keamanan di belakang untuk menangani tubuh kaku itu. Para tamu bereaksi dan kembali ke kamar mereka, tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua orang pintar. Jelas sekali samurai itu adalah orang yang tidak mudah tersinggung, kalau tidak, manajer toko tidak akan menanggapi masalah itu dengan tenang. Karena manajer toko telah melakukan hal ini, pelanggan tersebut seharusnya tidak bertindak gegabah. Prajurit itu membunuh tanpa berkedip, siapa yang berani main-main dengan dia? Ye Sengsui mengerutkan kening dan kembali ke kamar. Saat ini, Fang Yu baru saja selesai memakan semua makanan di meja dan minum air. Tuan Fang, wajah Ye Sengsui serius, dan dia ingin memberitahu Fang Yu apa yang baru saja terjadi. Memang agak keterlaluan, dia membunuh seseorang hanya karena dia berbicara sedikit lebih keras, kata Fang Yu. Namun, prajurit itu terlihat sangat kuat, kata Fang Yu lagi. Ya, auranya sangat ganas. Kata Ye Sengsui, baiklah, setelah makan dan minum, aku akan pulang dan tidur siang. Fang Yu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ye Sengsui juga tahu bahwa tidak pantas mencampuri urusan orang lain saat ini. Biar saya antar pulang, Tuan Fang. Ye Sengsui mengikuti Fang Yu dan meninggalkan ruangan bersama. Kamar Honda ada di depan. Fang Yu melihat ke dalam ketika dia lewat. Pada saat ini, Honda yang sedang minum, menoleh dan melihat keluar pintu. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Itu dia. Pupil mata Honda sedikit mengecil dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu Fang Yu di tempat ini. Beberapa waktu lalu, kabar buruk datang dari cabang kamar dagang Dongri di Pulau Kowloon. Ketua Kimura Shin tewas di tangan musuh. Dan Kimura Makoto adalah sahabat Honda. Keduanya telah saling mengenal sejak kecil, belajar kendo bersama, menjadi master kendo terkenal di Dongri, dan kemudian memasuki kamar dagang Dongri bersama. Honda memiliki bakat yang lebih baik dalam kendo dan dipromosikan ke tingkat Grandmaster Kendo sebelum Kimura Shin. Ternyata Honda masih berpikir untuk melakukan duel yang adil dengan Kimura Shin ya setelah ia dipromosikan ke tingkat Kendo Grandmaster. Namun sekarang, semuanya hancur. Kimura benar-benar mati. Sahabat baiknya telah meninggal. Orang yang membunuhnya adalah orang Cina bernama Fang Yu. Setelah Honda menyelesaikan pekerjaan yang ada, ia segera bergegas ke China. Dia ingin membalaskan dendam Kimura Shin. Dia ingin membunuh Fang Yu dengan tangannya sendiri untuk menghibur roh Kimura di surga. Ini adalah hari ketiga Honda di Tiongkok. Ia menerima berita bahwa Fang Yu baru-baru ini muncul di Nandu, jadi ia bergegas ke Nandu semalaman. Aku tidak menyangka akan bertemu Fang Yu di sini. Itu menyelamatkannya dari kesulitan mencari seseorang. Ledakan. Honda membanting meja dan berdiri. Meja kayu itu langsung roboh dan orang-orang yang duduk di meja yang sama pun segera mundur. Fang Yu memandang Honda, yang matanya merah dan wajahnya penuh kebencian, dan merasa sedikit bingung. Mengapa orang ini tampak memiliki kebencian yang begitu kuat terhadapnya? Fang Yu, hari ini aku ingin membalaskan dendam atas sahabatku Kimura Shin. Aku sendiri yang akan membawa kepalamu kembali ke rumah Kimura. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Honda meraung dengan suara serak. Kimura, benarkah? Fang Yu segera teringat presiden yang ditemuinya di Pulau Jiulong. Jadi kamu di sini untuk membalas dendam. Fang Yu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Aura Honda menjadi semakin ganas, dan disertai dengan niat membunuh yang dahsyat. Bas! Dia langsung menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan mengarahkan ujung pedang itu ke Fang Yu. Fang Yu yang awalnya bersikap tenang dan kalem, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ini beneran pedang. Bab 389, apakah kamu serius? Pedang di tangan Honda memiliki bilah yang sangat tajam, dan memancarkan cahaya perak dingin. Dan di tengah-tengah bilahnya terukir dua kata. Yuan Dao. Pedang Yuan Dao adalah salah satu dari 10 pedang terkenal milik Sekte Wanjian 4000 tahun yang lalu. Sebagai sekte kelas 1, Sekte Wanjian memiliki fondasi yang sangat dalam. Dalam hal menempa senjata ajaib,
sekte ini adalah sekte nomor satu yang tak terbantahkan di dunia kultivasi abadi saat itu. Banyak orang kuat menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta sekte Wanjian menempa senjata sihir unik mereka sendiri. Dan selama proses ini, 10 pedang terkenal muncul. Di antara 10 pedang terkenal, kecuali pedang pembunuh abadi yang menempati peringkat pertama, 9 pedang lainnya tidak memiliki peringkat. Dan pedang Yuan Dao ada di antaranya. Pemilik pertama pedang Yuan Dao adalah makhluk kuat dalam tahap fusi. Kemudian, karena beberapa alasan, pedang Yuan Dao akhirnya kembali ke gudang senjata Dewa Sekte Wanjian dan tidak ada berita tentang kemunculannya di dunia sejak saat itu. Fang Yu tidak menyangka bahwa senjata ajaib seperti itu akan muncul di tangan orang Dongri ribuan tahun kemudian. Kata Yuan Dao terukir pada bilah pedang Yuan Dao, tetapi tempat yang menonjolkan karakteristiknya ada pada gagangnya. Gagang pedang Yuan Dao terbuat dari batu mutiara kualitas terbaik dan bersinar dengan cahaya aneh. Batu mutiara adalah material yang sangat langka. Kekerasan dan kapasitasnya jauh melampaui material pemurnian lainnya. Hanya Sekte Wanjian yang menguasai jalur batu mutiara, dan telah menggunakan batu mutiara untuk menempa banyak senjata ajaib, yang membuat senjata ajaib yang diproduksi oleh Sekte Wanjian menjadi unik di dunia. Karena orang lain tidak dapat memperoleh batu mutiara, tentu saja mereka tidak dapat menirunya. Fang Yu menatap pedang Yuan Dao di tangan Honda dengan ekspresi terkejut di matanya. Honda menggenggam gagang pedang bening terbuat dari batu mutiara dan mengarahkannya langsung ke wajah Fang Yu. Berdengung, suara pedang yang tajam bergema di seluruh ruangan, menyebabkan semua orang yang hadir bergidik. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Tanya Fang Yu. Honda tidak berniat berkomunikasi dengan Fang Yu. Dia meraih pedang Yuan Dao dan menebasnya ke depan. Bila pedang itu membelah udara, seolah-olah kekosongan itu terkoyak, dan ledakan sonik pun terdengar. Pada saat yang sama, energi pedang yang tajam meledak dan menyerang Fang Yu. Fang Yu dengan santai bergerak ke samping untuk menghindari energi pedang. Energi pedang menghantam dinding di belakang Fang Yu, dan dinding kayu langsung tertembus. Lantai kedua yang baru saja tenang, tiba-tiba menjadi bergejolak lagi. Para tamu di masing-masing kamar keluar dari kamar itu lagi dan melihat ke arah kamar dari mana suara itu berasal. Aku Honda Yuji, Master Kendo yang hebat. Hari ini aku di sini untuk membalaskan dendam temanku. Aku pasti akan memenggal kepalamu. Honda Yuji menggeram dalam bahasa Jepang, lalu memegang pedang dengan kedua tangan, mencondongkan tubuh ke depan, melangkah maju, dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu tetap tenang saat embusan udara tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mendorong Ye Sengshui, yang berdiri di belakangnya, mundur agak jauh. Detik berikutnya, Honda Yuji menyerbu ke depan Fang Yu, mengayunkan pedang Yuan Dao di tangannya dan menebas Fang Yu. Terdengar sorak-sorai di ruangan itu. Mereka yang makan malam bersama Honda Yuji semuanya adalah anggota Kamar Dagang Jepang Timur, dan mereka semua telah mendengar reputasi Honda Yuji, Master Kendo hebat. Tidak lebih dari 10 guru besar ilmu pedang di Dongri. Mampu menyaksikan sendiri kemahiran berpedang seorang Grandmaster Kendo adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tuan Honda, jatuhkan orang ini. Penggal kepalanya dan balaskan dendam Presiden Kimura. Bunuh anak ini. Beberapa orang di ruangan itu berteriak dalam bahasa Jepang, mata mereka menggoda dan bersemangat. Mereka hanya menonton pertunjukan yang bagus dan tidak memikirkan menang atau kalah sama sekali. Fang Yu bahkan tidak memiliki senjata di tangannya, bagaimana dia bisa menandingi Honda Yuji. Satu-satunya yang menarik adalah bagaimana Master Honda Yuji membunuh Fang Yu. Swash, wush, wush. Setiap kali Honda Yuji mengayunkan pedang, bila pedang itu pasti akan memunculkan energi pedang dan mengenai Fang Yu di saat yang bersamaan. Tetapi Fang Yu menghindarinya dengan sempurna. Dia menyerang dengan lebih dari selusin pedang, menyebabkan dinding di kedua sisi pintu runtuh, tetapi bahkan rambut Fang Yu tidak terluka. Bagi Honda Yuji, ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun hal ini terjadi. Fang Yu sangat lincah, hingga dia tidak terlihat seperti manusia. Tapi Honda Yuji sudah siap mental. Sebagai teman baik Kimura Makoto, dia sangat mengetahui kekuatan Kimura Makoto. Dapat dikatakan bahwa di negara Dongri, kekuatan Kendo Kimura hanya kalah dari 10 Grandmaster Kendo. Fang Yu mampu membunuh Kimura Makoto, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Terlebih lagi, jika musuh semacam ini dapat dibunuh dengan mudah, Honda Yuji akan menganggapnya membosankan. Setelah Honda Yuji melancarkan 20 serangan pedang berturut-turut, dia tiba-tiba mundur dan menghentikan serangannya. Para anggota Kamar Dagang Dongri yang telah minum banyak anggur dan wajahnya memerah, tampak sedikit berubah ketika melihat Fang Yu aman dan sehat. Tamu-tamu lain di lantai 2 sudah tercengang. Dalam pandangan mereka, mereka hanya melihat Honda Yuji mengayunkan pedangnya dengan panik. Kecepatan setiap serangan pedang begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihat posisi bilah pedang dengan jelas, dan hanya dapat melihat bayangannya. Pada tingkat ini, kebanyakan orang akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Fang Yu tidak terluka. Bagaimana ini dilakukan? Semua orang menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, hampir keluar. Ye Sengshui, yang didorong beberapa meter jauhnya oleh Fang Yu, menatap kosong ke punggung Fang Yu.
Kesimpulannya bahwa Fang Yu adalah pemilik garis keturunan naga menjadi lebih pasti. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu benar-benar mengejutkan. Mungkin, beginilah seharusnya seorang pemilik garis keturunan naga dewa bersikap. Fang Yu menatap Honda Yuji yang wajahnya dingin dan serius, lalu tersenyum, lanjutkan. Pernyataan ini tidak diragukan lagi merupakan suatu provokasi. Honda Yuji mengerutkan kening, menggeram, dan mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan. Bas! Seluruh bilah pedang Yuan Dao bersinar dengan cahaya biru muda. Ilmu pedang sekolah air Ichidoan. Grandmaster Honda serius. Para anggota kamar dagang Dongri di belakang berdiri dengan penuh semangat. Honda Yuji mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia hanya berlari maju seperti itu, dan setiap orang yang hadir dapat merasakan momentum yang luar biasa dahsyat datang ke arahnya. Pada saat yang sama, ada perasaan dingin yang mengerikan di hatiku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata memegang pisau tajam dan menempelkannya di leherku. Menghadapi Honda Yuji yang kembali lagi, tatapan Fang Yu sedikit tajam dan dia melangkah mundur dengan kaki kirinya. Honda Yuji menghunus pedang Yuan Dao, dan pedang pertama menusuk langsung ke dada Fang Yu. Fang Yu melangkah ke kiri dan menghindari serangan itu. Tetapi pada saat ini, gagang pedang Yuan Dao bersinar. Lalu, seruan-seruan pun terdengar dari mana-mana. Puluhan bilah pedang yang memancarkan cahaya biru muda muncul di semua sisi tubuh Fang Yu. Bilah-bilah pedang itu menusuk ke arah Fang Yu bersama-sama. Dalam situasi ini, Fang Yu tidak punya cara untuk menghindarinya. Namun dalam sekejap mata, Fang Yu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Puluhan pedang menembus udara pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, tidak hanya orang-orang di sekitar, bahkan Honda Yuji pun berubah ekspresinya. Bagaimana ini mungkin? Serangan ini adalah salah satu jurus pamungkasnya, dan seluruh prosesnya hanya berlangsung selama 2 detik. Terlebih lagi, bilah-bilah pedang datang dari segala arah, dan tidak peduli seberapa cepatnya, pasti akan mengenai salah satu bilah pedang, dan akan membayar harga yang mahal. Tetapi Fang Yu menghilang begitu saja di tempat. Tak satu pun pedang yang mengelilinginya mampu menembus Fang Yu. Ini benar-benar di luar pemahaman Honda Yuji. Grandmaster Honda, hati-hati. Tepat ketika Honda Yuji masih shock, anggota kamar dagang Dongri di belakangnya tiba-tiba berteriak. Honda Yuji menggigil seluruh tubuhnya, tersadar, dan segera berbalik. Benar saja, Fang Yu sudah berdiri di belakangnya, mengulurkan tangannya padanya. Sial, aku ceroboh. Jantung Honda Yuji berdebar kencang. Dalam posisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menghindari serangan Fang Yu. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menyerang. Setidaknya biarkan Fang Yu menang di ronde ini. Memikirkan hal ini, Honda Yuji menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke tangannya, dan menusuk perut Fang Yu. Retakan. Namun detik berikutnya, Fang Yu menghilang di depan Honda Yuji lagi. Honda Yuji tidak merasakan sakit apapun, ia hanya merasakan ringan di pinggangnya, seolah ada sesuatu yang diambil. Kemudian, Fang Yu muncul di depan Honda Yuji lagi. Pada saat ini, dia sedang memegang sarung di tangannya. Itu adalah sarung yang selalu dikenakan Honda Yuji di pinggangnya, sarung pedang Yuan Dao. Tidak adil kalau kau punya senjata dan aku tidak. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, selanjutnya, aku akan melawanmu dengan sarung pedang ini. Menggunakan sarung sebagai senjata. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Bab 390 Semangat Prajurit. Wajah Honda Yuji menjadi pucat. Bagi seorang Grandmaster ilmu pedang, perilaku Fang Yu merupakan penghinaan dan provokasi yang paling besar. Sialan, sialan, dia harus membunuh Fang Yu dan membuatnya menyesali semua yang telah dilakukannya. Hati Honda Yuji dipenuhi dengan kemarahan dan permusuhan. Dia mencengkeram pedangnya lagi dan bergegas menuju Fang Yu. Aliran air. Honda Yuji bergegas ke posisi sekitar 2 meter dari Fang Yu dan mengayunkan pedang ke depan. Energi pedang tajam dan panik meledak ke arah Fang Yu. Alasan mengapa sekolah Honda Yuji disebut sekolah air adalah karena kepadatan yang disebabkan oleh kecepatan ilmu pedang, seperti menempatkan seseorang di laut, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menghadapi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yu meraih sarungnya dan menangkisnya di depannya. Setiap energi pedang diblokir oleh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu maju 2 langkah dan mengambil inisiatif menyerang untuk pertama kalinya. Dia meraih sarungnya dan menusuk Honda Yuji dari depan. Honda Yuji mengarahkan pedangnya ke bawah, bermaksud memotong sarungnya untuk menangkisnya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu memutar pergelangan tangannya, dan sarung pedang itu tiba-tiba jatuh ke bawah. Hal ini menyebabkan pedang Honda Yuji tidak mengenai sasaran sama sekali. Sarungnya mengenai lutut Honda Yuji. Retakan. Suara renyah yang menusuk tulang. Honda Yuji mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah. Dia tampak muram, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh lututnya, dan mendapati tempurung lututnya telah hancur. Ini tentu saja berita buruk. Bagi seorang pendekar pedang, selain kemampuan pedang jarak dekat, gerakan tubuh juga sangat penting. Tempurung lutut kanan yang hancur akan membuat Honda Yuji kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan dia tidak akan bisa mengeluarkan skill apapun. Pada saat itu, terjadi keheningan di mana-mana.
Kelompok anggota Kamar Dagang Dongri yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan menjadi pucat dan sedikit sadar. Mereka tidak menyangka bahwa Honda Yuji, Master Kendo terkenal di Dongri, akan berakhir dalam situasi seperti itu setelah datang ke Tiongkok dan bertarung dengan seorang pemuda. Pada ronde sebelumnya, Honda Yuji lah yang menyerang dan Fang Yu menghindar, sehingga memberi ilusi kepada semua orang bahwa Honda Yuji berada di atas angin. Tetapi sekarang, saat Fang Yu mengambil tindakan, ilusi ini telah dikoreksi. Hanya satu putaran, hanya dalam satu ronde, Grandmaster Kendo Honda Yuji menderita kerusakan permanen pada lututnya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pemuda ini belum pernah benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Dia mempermainkan Honda Yuji. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Beberapa anggota Kamar Dagang Dongri tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki sebelumnya dan sangat panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Fang Yu menatap Honda Yuji, sedikit mengernyit, dan berkata, kamu bilang kamu ini apa sebelumnya? Seorang Grandmaster ilmu pedang. Honda Yuji menjadi pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak bisa disebut murid, dan kau mengaku sebagai seorang Grandmaster. Itu keterlaluan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kecewa, pedang Yuan Dao hanyalah hadiah yang sia-sia dari surga di tanganmu. Apa yang dikatakannya mungkin terdengar arogan bagi orang lain. Tapi ini adalah kata-kata Fang Yu yang sebenarnya. Menurut pendapatnya, ilmu pedang Honda Yuji bahkan tidak sehebat Kimura Shin yang pernah ditemuinya sebelumnya di Pulau Kowloon. Namun dari perkataan Honda Yuji, dapat terdengar bahwa ia tampaknya lebih kuat dari Kimura Makoto. Ini mungkin karena bonus yang diberikan kepadanya oleh pedang Yuan Dao. Jika tidak ada pedang Yuan Dao dan mereka hanya berkompetisi dalam ilmu pedang, Honda Yuji kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan Kimura Makoto. Ini adalah perasaan intuitif Fang Yu. Namun, di mata Fang Yu, entah itu Kimura Shin atau Honda Yuji, tingkat ilmu pedang kedua orang ini paling banyak berada pada tingkat magang, yang membuatnya kehilangan minat. Saat itu di Sekte Tiandao, Fang Yu tidak pernah sebanding dengan kakak seniornya Lin Daochen dalam kompetisi ilmu pedang. Namun, ada kesenjangan besar antara Lin Daochen dan gurunya Dao Tian. Kehadiran dua orang ini membuat Fang Yu lama merasa bahwa ilmu pedangnya sangat buruk dan tidak mumpuni. Baru kemudian, ketika Fang Yu keluar dari gerbang Tiandao dan bersaing dengan pengguna pedang lainnya, dia menyadari bahwa dia juga cukup kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak ada lawan yang dapat bertahan lebih dari 3 ronde melawannya saat dia serius. Dan sekarang, orang-orang yang ditemuinya, Kimura Shin dan Honda Yuji, bahkan tidak bisa membuat Fang Yu menganggapnya serius sedikit pun. Sehat, Fang Yu menghela nafas dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia memegang sarungnya dan perlahan berjalan menuju Honda Yuji. Setelah tempurung lututnya patah, Honda Yuji kehilangan kemampuan menghindar. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, hati Honda Yuji dipenuhi rasa waspada dan dia bahkan sedikit panik. Dia mencengkeram pedang Yuan Dao erat-erat dan mengayunkannya ke arah Fang Yu dengan panik. Dor, dor, dor. Pedang Qi terpancar darinya, tetapi Fang Yu menghindarinya dan menghantam dinding di belakangnya, menyebabkannya meledak. Salah satu energi pedang menyerang anggota Kamar Dagang Dongri. Mendesis. Pria setengah baya botak itu langsung terbelah menjadi 2, dengan darah mengalir di mana-mana. Ah! Melihat kejadian mengerikan itu, orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu berteriak ketakutan dan berlarian ke tangga sambil ingin berhamburan keluar. Selama proses ini, Fang Yu sudah berjalan di depan Honda Yuji. Mati! Honda Yuji meraung liar, mengangkat pedang Yuan Dao, dan menebasnya ke arah kepala Fang Yu. Fang Yu berhenti menghindar dan mengulurkan tangan kanannya. Ledakan! Bila pedang Yuan Dao dipegang erat di tangan Fang Yu. Tangan kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan redup. Selain itu, tidak ada salahnya sama sekali. Ini. Honda Yuji benar-benar tertegun, bibirnya gemetar. Pedang Yuan Dao ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya oleh gurunya, yang benar-benar dapat memotong besi seperti lumpur. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang dapat menahan tajamnya pedang ini. Tetapi Fang Yu benar-benar menangkapnya hanya dengan satu tangan. Meskipun keterampilan hantu yang ditunjukkan Fang Yu sebelumnya sama menakjubkannya, setidaknya dia masih menghindari serangan. Namun kali ini, dia menangkis pedang Honda Yuji dengan tangannya. Hal ini membuat Honda Yuji benar-benar putus asa. Fang Yu di depannya sama sekali bukan manusia. Honda Yuji menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, wajahnya pucat. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, jangan membalas dendam dengan santai. Fang Yu mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum jenaka. Engah. Honda Yuji berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. Dia merasakan napas kematian. Dia tidak ingin mati. Sebagai seorang pendekar pedang hebat, ia memiliki status yang sangat tinggi di negara Dongri dan memiliki ribuan murid. Setelah memasuki Kamar Dagang Dongri, ia memperoleh kekayaan dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Hidupnya hampir lengkap, dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Tolong beri aku cara untuk hidup. Honda Yuji menangis dan berteriak dalam bahasa Jepang. Melihat pemandangan ini, suasana hening seketika. Sebelum mengambil tindakan, siapa yang bisa membayangkan seperti ini hasilnya?
Seorang ahli pedang hebat benar-benar berlutut di tanah dan menangis memohon belas kasihan, benar-benar kehilangan harga dirinya. Terutama anggota kamar dagang Dongri, mereka semua pucat dan gemetar. Ini tidak sejalan dengan semangat samurai. Fang Yu tersenyum sambil menatap Honda Yuji yang berlutut di tanah. Honda Yuji bersujud berulang kali dan menangis memohon belas kasihan. Kau ingin membunuhku, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Fang Yu berkata sambil mengencangkan sarung pedang di tangannya. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara muncul. Fang Yu berbalik dan melihat seorang pria parubaya. Orang ini adalah manajer restoran ini. Tuan Honda adalah tetua yang bertanggung jawab atas kantor pusat kamar dagang Dongri. Jika Anda membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Harap pikir-pikir lagi. Manajer toko itu membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yu, dengan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena hubungan langsung antara tokonya dan kamar dagang Dongri, dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu untuk berbicara. Fang Yu menatap manajer toko itu dengan ekspresi sinis di wajahnya dan berkata, ketika dia hendak membunuhku tadi, mengapa kamu tidak berdiri dan memintanya untuk menunjukkan belas kasihan? Manajer toko itu gemetar seluruh tubuhnya dan tidak dapat berkata apa-apa. Pada saat ini, memanfaatkan kesempatan ketika Fang Yu sedang berbicara dengan manajer toko, Honda Yuji menggunakan seluruh kekuatannya untuk tiba-tiba melompat dan menerkam Ye Sengshui yang berdiri beberapa meter jauhnya. Keinginan untuk bertahan hidup membuat Honda Yuji melupakan rasa sakit yang parah di lututnya. Dia bergegas ke Ye Sengshui dengan kecepatan yang sangat cepat, memegang tangan Ye Sengshui dengan tangan kirinya, dan memegang pedang Yuan Dao dengan erat di tangan kanannya, dengan bilahnya diletakkan di depan leher Ye Sengshui. Kalau kau tidak bisa menjatuhkan Fang Yu, maka mulailah dengan wanita di dekatnya. Dia harus bertahan hidup. Biarkan aku pergi dari sini, atau aku akan membunuhnya. Honda Yuji meraung dengan mata merah.